Jangan tidur menjelang maghrib, pamali. Kalimat ini pasti sering kalian dengar dari orang tua kita. Nenekku salah satunya. Dulu aku sempat menyepelekan kata-kata dari nenekku ini. Tapi setelah kejadian yang kualami itu, aku pun percaya dengan pesan nenekku itu. Namaku Galih. Kejadian ini kualami hampir 1 tahun yang lalu. Di Bandung, aku tinggal di rumah nenekku. Sebelumnya aku tinggal bersama orang tua aku di Jakarta. Karena aku diterima di universitas di Bandung, mereka menyuruhku untuk tinggal bersama nenek saja. Katanya, supaya nenek ada teman di rumahnya. Ya, lumayan sih. Jadi aku tidak perlu ada pengeluaran untuk biaya ngekos. Walaupun aku harus siap mendengarkan wejangan-wejangan nenek yang sangat kolot. Sampailah pada hari itu. Ketika itu aku disibukkan dengan kegiatan ospek jurusan di kampusku yang terletak daerah Setiabudi. Kegiatan ospek yang padat dari pagi sampai malam hari sangat menguras tenagaku. Belum lagi senior selalu memberi tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Dan hampir setiap malam selesai kegiatan ospek di kampus, aku harus berkumpul dengan teman-temanku menyelesaikan tugas kelompok itu. Waktu tidur yang kupunya hanya 2 hingga 3 jam saja. Belum lagi lokasi kampusku yang jauh dari rumah, membuatku harus bangun pagi-pagi untuk menempuh perjalanan ke kampusku yang kurang lebih 1 jam. Sangat melelahkan. Hingga akhirnya tibalah akhir pekan. Aku ingat sekali, hari itu adalah hari Sabtu. Biasanya jika Sabtu, kegiatan ospek hanya berlangsung hingga jam 4 sore. Dan besoknya hari Minggu, aku bisa beristirahat. Aku bisa cepat pulang dan tidur panjang, pikirku. Usai kegiatan, aku pun segera memesan ojek online dan bergegas pulang. Singkat cerita, aku sampai di rumah. Assalamualaikum, Nek. Galih pulang, Nek. Ketika itu tidak ada jawaban dari nenek. Nek, nenek di mana? Nek. Aku mencari nenek ke kamar, dia tidak ada. Di dapur juga. Aku berkeliling ke seisi rumah. Nenek tidak di sana. Mungkin dia sedang ke warung atau ke rumah tetangganya, pikirku. Aku pun segera beranjak ke kamarku, melepas tas ransel yang penuh peralatan ospek, membuka jas alma mater yang kulempar di atas kasur, dan langsung kurebahkan diriku di atas tempat tidur. Ketika itu kira-kira sudah jam 5 lebih. Pikiranku masih menerawang di antara materi-materi yang kuperhatikan selama ospek tadi, membuat kepalaku agak sedikit pusing. Aku pun pejamkan mataku
Dan mungkin karena lelah juga, tak perlu berlama-lama, aku langsung terlelap. Rasanya belum lama aku tertidur. Dan aku sedikit terbangun ketika mendengar ada suara orang yang masuk ke dalam rumah. Membuka pintu dan melangkah pelan. Mataku masih terpejam ketika itu. Mungkin nenek sudah pulang. Karena aku masih mengantuk, aku pun kembali melanjutkan tidurku. Dan mungkin nenek pun sudah tahu aku pulang, karena melihat sepatuku di depan rumah. Aku kembali mengatur posisi tidurku. Kali ini kumiringkan badanku menghadap ke sebelah kanan, ke arah dinding kamar. Tak lama aku tertidur, aku mulai merasa hal yang aneh. Bagian tubuh sebelah kananku rasanya kesemutan. Apa mungkin salah posisi tidur ya? Mataku masih terpejam, masih setengah sadar. Dan aku mencoba mengganti posisi tidurku. Namun ketika aku berbalik, kok loh, aku tidak dapat menggerakkan badanku. Aku berusaha menggerakkan badanku, tapi semakin aku berusaha menggerakkan badanku, rasanya semakin berat. Terasa seperti sekujur tubuhku ini ada yang menghalangi dan tertindih sesuatu yang besar. Mungkin aku harus berteriak memanggil nenek untuk meminta bantuan. Tapi kenapa suaraku tidak keluar? Aku berusaha terus memanggil nenek, namun hasilnya nihil. Mulutku bergerak tapi tidak bersuara. Aku coba kali ini berdoa dalam hati, berharap ini semua hanya mimpi dan ketika aku terbangun semua dalam kondisi normal. Aku terus berdoa sambil tetap memejamkan mataku. Hingga perlahan ku coba gerakan badanku dan ya, syukurlah badanku kini sedikit-sedikit bisa kugerakkan. Aku mulai mengatur nafasku yang terengah-engah. Perlahan ku buka mataku. Dalam kondisi yang masih setengah sadar itu, aku melihat sesuatu di depanku. Apa tuh? Mataku belum terbuka semua, namun bisa kulihat ada sesuatu berwarna hitam tergeletak di atas tempat tidurku, di antara aku dan dinding. Awalnya kukira itu baju ospekku yang kutaruh sembarangan setelah kulepas tadi. Namun ketika aku buka lebar mataku, astaga! Ketika aku melihatnya dengan jelas, itu bukan jas alma mater atau baju ospekku. Ternyata itu adalah rambut.
Ya, rambut panjang yang sangat kusut dan tebal, warna hitam, dan samar kulihat dari sela-sela balik rambut itu ada sepasang mata. Ya, mata yang membelalak menatap tajam ke arahku. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambutnya yang panjang. Bahkan ketika kulirik ke bawah, rambutnya itu menutupi semua badannya. Ya, seakan terbalut rambut panjang hitam yang kasar itu. Jelas ini bukan mimpi. Aku berkedip beberapa kali sosok itu masih ada tepat di depanku. Dan itu perlahan kini wajahnya mulai muncul dari balik rambutnya itu. Dan kini semakin jelas dan semakin dekat dengan wajahku. Wajah seorang perempuan pucat dengan mulut menyeringai lebar, dengan giginya yang tajam bertaring. Aku coba berteriak, namun aku tidak bisa. Dan tiba-tiba sosok perempuan itu membuka lebar mulutnya dan mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Sosok itu seakan meniruku berteriak. Aku sangat ketakutan, tapi aku tetap berusaha membaca doa-doa dan ayat-ayat suci yang kuhafal. Aku terus hafalkan dalam hati. Kututup kedua mataku dan terus berdoa. Cukup lama aku menutup mataku hingga samar terdengar suara azan maghrib dari masjid di luar sana. Setelah terdengar itu barulah aku beranikan diri membuka kembali mataku. Dan saat ku buka mataku, makhluk itu sudah tidak ada. Jelas aku langsung bisa bergerak kembali. Aku segera keluar kamar dan berusaha mencari nenek ketika itu. Namun nenek tetap tidak ada. Baru saja aku akan keluar dari rumah, ku dengar suara pagar rumahku terbuka. Dan kulihat dari jendela itu adalah nenek. Nenek baru saja pulang dari pengajian katanya. Dia cukup kaget melihat wajahku sangat pucat seperti ketakutan. Lanjut aku pun ceritakan apa yang kualami. Usai cerita, nenek pun menasehatiku. Dia berpesan agar tidak menyepelekan apa yang menjadi sebuah mitos atau pamali. Katanya aku mengalami tindihan atau erep-erep. Karena aku tidur menjelang maghrib, ditambah mungkin aku juga tidak berdoa sebelum tidur. Nenek berkata, banyak orang yang erep-erep, namun tidak semua diperlihatkan wujud yang menindih kita. Dan aku adalah salah satu orang yang diperlihatkan. Sejak kejadian itu,
Aku tidak pernah lagi mau untuk tidur menjelang maghrib. Apa yang menjadi pesan dari orang tua? Hal-hal yang berkaitan dengan larangan, pamali. Sebaiknya tetap kita patuhi.